Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Selamat siang. Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Kita bahas mengenai Ipolek Sosbud Indonesia, teman-teman. Kita bahas politik hari ini ya. Jadi dunia politik sedang mulai agak-agak menggeliat karena ada pilkada ya. Tapi ada yang menarik di sini, nanti saya roti dulu yang Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ini ada dua ini teman-teman, dua kubu yang dibicarakan banyak media hari ini, yaitu pencalonan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin ya. Kita bagi yang belum tahu, Ahmad Lutfi itu adalah mantan Kapolda Jawa Tengah ya teman-teman. Dia kemarin-kemarin masih jadi Kapolda, sekarang sudah mencalonkan jadi Gubernur Jawa Tengah ya. Nah, Tat Yasin ini adalah wakil gubernurnya Ganjar kemarin, Pak teman-teman. Nah, ini berlawanan dengan Andika Perkasa yang dikenal dengan Rambu. Yang dikenal dengan Rambu ya, teman-teman. Jadi Andika Perkasa berpasangan dengan Hindi ya. Nah, ini orang Semarang. Ini menarik, kenapa kok menarik untuk dibicarakan? Karena di sini kubu-kubuan dengan dua mantan presiden. Ya. Ini di media sosial dibuat dua kubu, antara kubu Jokowi dan kubu Megawati. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah battleground, katanya sih kandang banteng ya selama ini. Tapi saya yakin akan ada perubahan besar di Jawa Tengah. Kenapa teman-teman ada perubahan di Jawa Tengah? Pertama, Jokowi adalah orang Jawa Tengah. Jokowi sudah menggoyang ya, menggoyang PDIP menjelang akhir jabatannya. PDIP melorot penghasilan suaranya ya di Pilpres kemarin ya, gara-gara Jokowi membela Prabowo atau mendukung Prabowo. Ini menarik karena di media diisukan Jokowi akan turun gunung juga, mempromosikan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Terus Megawati juga diisukan akan turun gunung, ya, mengkampanyekan Andika Perkasa dan Hendi ya. Nah, bagaimana teman-teman petanya? Petanya sudah disurvei oleh LSI, oleh Poltreking, oleh beberapa lembaga survei yang nggak terkenal, tapi ada beberapa hasil surveinya ya. LSI dia hasil surveinya mengunggulkan Lutfi dan Tat Yasin ya, hampir dua kali lipat hampir ya dari Rambo ya. Rambo itu Andika Perkasa itu ya, karena badannya kan wah desperate ya. Terus Poltreking juga mengunggulkan Ahmad Lutfi ya. Apakah nanti Jokowi akan turun, teman-teman? Maksudnya akan kampanye untuk Ahmad Lutfi dan Tat Yasin? Saya rasa enggak terlalu begitu ya, teman-teman. Jokowi disowani Ahmad Lutfi dan Tat Yasin aja itu sebenarnya udah kampanye ya. Banyak foto-foto beredar itu sebenarnya udah kampanye. Karena Jokowi itu masih kuat, teman-teman. Masih kuat ya, walaupun itu di kandang banteng. Saya yakin pecinta Jokowi itu akan memilih Ahmad Lutfi dan siapa namanya, Tat Yasin, karena memang selama ini di media kan Jokowi seolah-olah berseberangan dengan Megawati. Kalau Megawati pasti mendukung Andika Perkasa dan Hendi ya. Nah, ini kita agak penasaran ya, agak penasaran. Jadi membahas politik Indonesia itu ya nggak terlalu hitam putih ya teman-teman, nggak terlalu hitam putih, karena di Jawa Tengah itu hari ini ya pemilih Jokowi itu banyak sekali teman-teman ya, di Jawa Tengah apalagi Solo ya. Di Jawa Tengah masih banyak sekali ya pemilih Jokowi. Makanya nggak aneh kalau LSI dan Poltreking menjagokan atau menemukan data yang unggul adalah Ahmad Lutfi, karena dia ada foto-foto yang beredar soan ke Jokowi, sedangkan Andika nggak soan dan sebagainya. Nah, ini saya rasa yang melek media udah tahu ya. Tapi ya kita nggak percaya begitu saja ya sebagai pengamat, tapi kita kan punya hitung-hitungan lembaga survei yang kredibel ya. Biasanya lembaga survei yang kredibel itu hasilnya juga kredibel. Yang saya patokan ya dua, LSI dan Poltreking. Itu kan lembaga survei yang kredibel ya teman-teman. Jadi asik juga ya kita menunggu hasil survei atau hasil pemilu kada Jawa Tengah. Nah, seandainya ya teman-teman, seandainya nih Megawati jagonya kalah, nah ini akan membuat Megawati terpuruk lagi teman-teman.
terpuruk lagi. Tapi kalau Megawati menang jagonya atau Andika, nah dia akan bisa rebound lagi. Pertanyaannya, apakah hasil survei ini bisa untuk patokan ya? Ya menurut saya bisa ya. Menurut saya bisa teman-teman. Saya membaca beberapa hasil survei, lebih dari 4 hasil survei. Yang mengunggulkan Andika cuma 1 hasil survei, itu pun hasil survei yang baru yang saya nggak pernah dengar ya teman-teman. Nah, program-programnya di debat kemarin saya juga menyaksikan, walaupun semua masih pada kaku ya, masih pada kaku. Yang nggak kaku itu wakilnya malahan ya, wakilnya, karena dua-duanya mantan pejabat ya. Hendi mantan pejabat, daerah sih Jawa Tengah juga ya, Tasya juga mantan pejabat ya. Yang dua-duanya ini kan baru ya, walaupun yang satu Kapolda Jawa Tengah, yang satu Panglima, tapi ini kan baru untuk menjabat sipil ya, baru ini teman-teman ya, menjadi calon gubernur ini baru semua ini. Jadi di dalam debatnya memang benar-benar masih kaku ya, nggak menguasai sekali masalah, teman-teman. Ya saya maklumi lah ya, karena saya juga sering ketemu para calon-calon kalau debat itu seperti apa ya. Pasti karena sesuatu yang baru ya agak kaku ya. Nah, nanti kalau udah menjabat mungkin dia agak lemes menjelaskannya. Ya, itu aja teman-teman ya. Kira-kira menurut teman-teman siapa yang akan jadi ya, dari kalau menurut survei ya yang akan jadi gubernur Jawa Tengah Lutfi dan Tati Yasin ya. Pasti dia sudah punya pengalaman bagaimana waktu sama Ganjar kemarin, Tati Yasin. Dan juga Muhammad Lutfi juga sudah tahu Jawa Tengah karena dia mantan Kapolda Jawa Tengah ya. Dan dia juga dekat sama Jokowi waktu itu teman-teman. Oke, itu aja, kita membahasnya secara santai saja ya teman-teman. Nanti kita bahas lagi pilkada mengenai Sumatera Utara. Nah ini menyangkut anak mantunya Jokowi. Nanti kita bahas berlawanan dengan senior ya. Ya, kita bahas nanti kira-kira surveinya seperti apa. Kita pantau terus dan saksikan terus teman-teman di Buat Makan TV dan With Project 1, 2, 3. Sampai jumpa.